Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan Siti Purnamasari dengan NIM 201910601041, kemudian Atika Nugraheni Indonesia dengan NIM 201910601051, dan saya sendiri Raisa Naura Salwa Zakira dengan NIM 201910601069. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja biogas dari air limbah pabrik kelapa sawit. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 6 poin. Yang pertama, latar belakang program inovasi. Yang kedua, ada gagasan program usulan. Yang ketiga, ada proyek CDM yang menjadi inspirasi. Yang keempat, ada metodologi yang diterapkan. Yang kelima, ada pengurangan emisi yang dicapai. Dan yang terakhir, yaitu alasan penerapan program. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang dari program usulan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan pabrik kelapa sawit di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini sangat pesat, dan sehubungan dengan peningkatan jumlah pabrik kelapa sawit, Indonesia telah berubah menjadi negara yang paling besar dalam produksi CPO, atau bisa disebut dengan crude palm oil. Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture atau USDA, produksi CPO Indonesia ini mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022-2023. Banyaknya produsen minyak sawit diiringi dengan dihasilkannya air limbah dari pabrik minyak sawit atau palm oil mill effluent atau bisa disingkat PUME. Nah, PUME sendiri yang terkumpul pada kolam anaerobik merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca karena degradasi komponen organiknya pada air limbah diikuti dengan produksi gas metana. Nah, pada studi kasus yang kami angkat, yaitu pabrik sawit milik PT Salim E-Commerce Pratama, Surabaya, Jawa Timur, merupakan salah satu pabrik sawit terbesar di Indonesia yang belum memaksimalkan pemanfaatan PUME pada IPA yang mereka miliki. Oleh karena itu, menurut kami perlu adanya suatu solusi untuk mengurangi emisi metana yang dihasilkan. Pemanfaatan PUME sebagai energi baru terbarukan atau EBT dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penangkapan gas metan atau metan capture seperti lagoon covered atau kolam yang ditutupi. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu gagasan program usulan. Nama program usulan yang kami angkat yaitu pembangkit listrik tenaga biogas dari air limbah pabrik kelapa sawit. Untuk waktu dan lokasinya yaitu dilaksanakan pada bulan Desember 2023 hingga bulan Desember 2028, di mana durasi pengerjaannya yaitu 5 tahun. Untuk lokasinya berada di PT Salim E-Commerce Pratama, yaitu di Kota Surabaya, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan dalam usia program yaitu kurang lebih 10,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada gambaran program usulan. Program ini merupakan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memanfaatkan gas metana air limbah produksi minyak kelapa sawit yang berada di kolam anaerobik IPAL menjadi energi listrik. Unit yang dibutuhkan dalam program ini adalah unit penangkap gas metan atau metan capture. Metan capture ini berupa kolam penampung limbah
dengan kedalaman sekitar 6 meter atau lebih yang ditutupi dengan cover di atasnya. Jenis cover yang umum digunakan adalah High Density Polyethylene atau HDPE, atau juga dapat menggunakan polyvinyl chloride, yaitu PVC. Biogas yang dihasilkan terperangkap di bawah cover, kemudian dialirkan dengan menggunakan pipa yang terpasang pada jaringan lagun. Jadi, air limbah yang dihasilkan dari pabrik minyak sawit PT Salim Ifomas Pratama ini akan dialirkan dan ditampung di kolam anaerobik pada IPAL setempat, yang kemudian kolam ini akan di cover atau ditutupi menggunakan methane catcher yang berasal dari HDPE. Kemudian metan ini akan dialirkan ke generator pembangkit listrik, dan juga ada yang dialirkan ke flaring atau pembakaran gas jika gas metan tersebut berlebih. Next. Berikut merupakan contoh gambaran program usulan, yakni di sini terdapat kolam anaerobik yang ditutupi dengan cover HDPE. Next. Selanjutnya ada RAB proyek program usulan. Di sini terdapat biaya investasi, yaitu cover geomembran HDPE dengan 28 dikali 420 meter seharga 119.600.000. Kemudian ada biaya pembangunan seharga 493.120.000. Selanjutnya ada genset atau gas engine generator dengan jumlah 2 unit seharga 8.832.000.000. Selanjutnya ada operasional dan maintenance yang dalam periode 5 tahun sebesar 1.104.000.000, sehingga total dari RAB-nya sebesar 10.548.720.000. Next. Project CDM yang menjadi inspirasi adalah Biogas Energy Plant from Palm Oil Mill Effluent. Jadi kegiatan proyek ini melibatkan penangkapan biogas atau gas metana dengan menutupi anaerobik lagun yang digunakan di fasilitas pengolahan air limbah pabrik minyak sawit. Biogas ini ditangkap kemudian diproses dengan genset listrik untuk menggantikan listrik dari bahan bakar fosil. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada host party, yaitu berasal dari negara Guatemala. Yang kedua ada penyandang dana, merupakan pihak lain. Yang ketiga kliennya, yaitu dari Extora de Atlantico. Kemudian lokasinya berada di pabrik minyak kelapa sawit Extratora del Atlántico SA di Isabel, Departemen Timur Laut, Guatemala. Untuk waktunya dari 6 April 2008 sampai 5 April 2015. Next. Selanjutnya yaitu terkait metodologi yang diterapkan pada proyek CDM tersebut, yaitu yang pertama AMS 1A mengenai Electricity Generation by the User, di mana pada metode ini pelayanan listrik seperti penerangan dan pendinginan yang mulanya disediakan dengan menggunakan teknologi berbasis bahan bakar fosil seperti lampu minyak tanah dan generator diesel, itu diubah menggunakan teknologi energi terbarukan yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya
seperti sistem surya untuk penerangan, kemudian pengisi daya baterai dengan menggunakan energi angin untuk menyalakan peralatan rumah tangga. Metode selanjutnya yaitu AMS 1D, yaitu Grid Connected Renewable Electricity Generation. Dalam metode ini, listrik yang mulanya disediakan ke jaringan dengan cara yang lebih intensif GRK atau gas rumah kaca, itu dialihkan dengan memasok listrik ke jaringan dengan menggunakan teknologi energi terbarukan. Metode selanjutnya yaitu AMS 3 terkait methane recovery in wastewater treatment. Pada metode ini, gas metana dari pembusukan bahan organik dalam air limbah atau lumpur, yang sebelumnya gas metana tersebut hanya dilepaskan begitu saja ke atmosfer. Melalui metode ini, gas metana itu akan dimanfaatkan dan dihancurkan melalui modifikasi pengolahan yang ada, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, untuk biaya investasi pada proyek CDM, Biogas Energy Plant from Palm Oil Mill Effluent ini, total biaya investasinya sebesar 2,1 juta US dollar, dan biaya tersebut meliputi biaya kebutuhan penutupan laguna, peralatan pemipaan dan pembersihan biogas, serta pengadaan genset. Dan biaya tersebut merupakan biaya investasi hingga fase ketiga dengan interest atau bunga sebesar 72.346 US dollar dalam kurun waktu 7 tahun. Untuk pengurangan emisi yang dicapai pada proyek CDM biogas di Guatemala ini diestimasikan dapat mengurangi emisi sebesar 38.194 ton CO2 ekivalen. Sedangkan pada periode pemantauan 1 Januari 2012 hingga November 2012, pengurangan emisi yang tercatat yaitu mencapai 23.269 ton CO2 ekivalen. Mengenai alasan penerapan program yang kami usulkan tersebut, kelompok kami merasa bahwa program ini cocok diterapkan di Indonesia karena menurut data USDA 2022-2023, produksi minyak kelapa sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan persentase sebesar 59% yang tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang memiliki kapasitas produksi sebesar 45.500 juta ton minyak kelapa. Lalu berdasarkan data emisi gas rumah kaca dari PT Salim Infomas Pratama Tbk Sustainability Report 2017, produksi emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana yang berasal dari palm oil mill effluent ini memiliki persentase emisi sebesar 18% dari total produksi emisi. Sehingga diharapkan melalui program ini dapat membantu menurunkan emisi agar tidak terlepas ke atmosfer. Berikut mengenai daftar pustaka yang kami gunakan dalam proyek materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.